Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman, termasuk keberagaman agama. Walaupun berbeda keyakinan, setiap agama sebenarnya mengajarkan manusia untuk hidup dengan baik, menghormati sesama, dan mencari makna kehidupan. Dalam video ini, saya akan membahas inti ajaran dari agama-agama yang diakui di Indonesia, pandangan tentang kehidupan manusia setelah kematian, dan bagaimana kita dapat membangun toleransi di tengah keberagaman agama ini. Yang pertama adalah agama Islam. Islam adalah agama monoteistik yang berpusat pada keyakinan kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ajaran Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan. Islam mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan, hidup jujur, adil, saling menolong, dan menjalankan ibadah seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Islam juga dipahami bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup yang mencakup aspek spiritual, sosial, moral, dan juga hukum. Dalam ajaran agama Islam, manusia dipercaya akan dibangkitkan kembali pada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya semasa hidup. Orang yang beriman dan berbuat baik akan memperoleh surga, sedangkan orang yang melakukan keburukan akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Inti ajaran agama Kristen adalah kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Kasih diwujudkan melalui tindakan nyata seperti menolong, bersikap adil, menghormati orang lain, dan hidup dalam damai. Dalam ajaran agama Kristen, Yesus Kristus diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Keselamatan dipercaya sebagai anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus yang diwujudkan melalui perbuatan baik, pertobatan, pengampunan, serta kehidupan moral yang baik. Umat Kristen juga diajarkan untuk hidup rendah hati, membawa damai, dan peduli kepada sesama melalui pelayanan sosial. Untuk kehidupan setelah kematian, umat Kristen percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, namun orang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam iman akan memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Sedangkan orang yang menolak Tuhan akan mengalami penghukuman. Selanjutnya ada agama Katolik. Dalam ajaran agama Katolik, kehidupan beragama diwujudkan melalui kasih, pelayanan, sosial, kejujuran, dan juga pengampunan. Ajaran Katolik berpusat pada iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama, serta keselamatan melalui kasih dan sakramen. Untuk kehidupan setelah kematian, ajaran Katolik percaya bahwa manusia akan diadili oleh Tuhan setelah meninggal. Tujuan akhir manusia adalah hidup bersama dengan Tuhan di surga. Selain itu, terdapat konsep penyucian jiwa sebelum mencapai surga. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan dharma dan juga karma, yaitu bahwa manusia harus hidup dalam kebenaran dan setiap tindakan memiliki akibatnya. Hindu juga mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu, jiwa manusia dipercaya akan mengalami reinkarnasi atau kelahiran kembali. Kehidupan berikutnya dipengaruhi oleh karma selama hidupnya. Tujuan akhir manusia adalah mencapai moksha, yaitu terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Tuhan. Yang terakhir adalah agama Buddha. Inti ajaran agama Buddha berpusat pada 4 kebenaran mulia, yaitu kehidupan penuh penderitaan, penderitaan memiliki sebab, penderitaan dapat diakhiri, dan ada jalan untuk mengakhirinya melalui jalan mulia berunsur 8. Ajaran Buddha juga menekankan kebijaksanaan, moralitas, pengendalian diri, dan meditasi untuk mencapai kedamaian batin. Dalam agama Buddha, kehidupan setelah kematian dikenal sebagai reinkarnasi. Kehidupan berikutnya dipengaruhi oleh karma baik dan buruknya manusia semasa hidup. Jika manusia masih memiliki keinginan dan ketertarikan duniawi, maka siklus kelahiran kembali akan terus terjadi. Tujuan akhir manusia adalah mencapai nirwana atau keadaan terbebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Walaupun memiliki perbedaan dalam ajaran dan pandangan tentang kehidupan setelah kematian,
Semua agama mengajarkan manusia untuk hidup baik, menghormati sesama, dan menjauhi kejahatan. Semua agama juga mengajarkan nilai kasih, moral, dan juga perdamaian. Toleransi dapat dimulai dari menghormati keyakinan orang lain, tidak menghina agama lain, dan mau hidup berdampingan walaupun berbeda. Kita juga dapat membangun toleransi melalui komunikasi yang baik, kerjasama sosial, dan saling memahami. Dengan toleransi, keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling membenci, justru keberagaman adalah identitas Indonesia yang harus dijaga bersama. Dengan saling menghormati dan membangun toleransi, kita dapat hidup damai sebagai sesama manusia dan sesama bangsa Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih.